Perkenalkan, nama saya Evelyn Jiantes Tumorang dengan NIM 41933111073. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang interpretasi analisis korelasi pada uji korelasi parsial. Nah, kita tahu uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Nah, pada yang pertama, pada tabel deskriptif statistik, kita dapat melihat ada yaitu yang pertama pada variabel X, yaitu dengan rata-rata 15,3 dengan standar deviation 1,7029 dengan jumlah data 10. Pada variabel Y dengan nilai rata-rata 459 dan standar deviation 46,7737 dengan jumlah data 10. Dan yang terakhir pada variabel X2 yaitu dengan rata-rata 1,480 dengan standar deviation 0,8766 dengan jumlah data 10. Nah, untuk correlation-nya, yang pertama harus kita pahami dulu di mana ada beberapa derajat keeratan hubungan dalam uji correlation, yaitu yang pertama, jika nilai koefisien correlation 0,00 sampai 0,20 yaitu berarti hubungan sangat lemah. Yang kedua, nilai koefisien korelasi 0,21 sampai 0,40 berarti hubungan lemah. Nilai koefisien korelasi 0,41 sampai 0,70 berarti hubungan kuat. Nilai koefisien korelasi 0,71 sampai 0,90 berarti hubungan sangat kuat. Nilai koefisien korelasi 0,91 sampai 0,99 berarti hubungan kuat sekali. Dan yang terakhir, nilai koefisien korelasi 1,00 berarti hubungan sempurna. Nah, di sini kita akan menjelaskan uji korelasi parsial, di mana kita akan membacakan hasil dari correlation. Nah, di sini dikatakan non E, di mana variabel kontrol belum ditambahkan di antara variabel X dan di variabel X1 dan Y, atau belum adanya yang mempengaruhi antara variabel X1 dan Y, di mana dikatakan korelasi itu adalah sebuah pengaruh. Nah, jadi sebelum ditambahkan dapat kita lihat dulu kondisi nilainya. Nah, nilai korelasi yang didapatkan yaitu minus 317, di mana telah dikatakan jika 0,00 sampai 0,20 dikatakan sangat lemah atau rendah, di mana negatif A2 adalah di bawah 0, sehingga maka dapat diketahui tidak adanya hubungan korelasi antara variabel X1 dan Y. Nah, pada nilai signifikan totalnya, yaitu antara variabel X1 dan Y, adalah 0,373. Berarti 0,3 berarti 0,373 lebih besar daripada 0,05, di mana diketahui tidak ada hubungan signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y sebelum ditambahkannya variabel kontrol. Nah, dapat kita lihat keadaan jika telah ditambahkan variabel kontrol yaitu X2, sehingga kita melihat adakah pengaruh jika ditambahkan variabel kontrol pada variabel X1 dengan variabel Y. Nah, maka kita lihat nilai korelasi pada X1 dan Y setelah ditambahkan variabel kontrol adalah 0,354, di mana dapat diketahui adanya penambahan atau terjadinya
peningkatan nilai koefisien korelasi, yang mana tadinya bernilai minus 317 menjadi 0,354. Kemudian pada nilai signifikan totalnya adalah 0,350, di mana lebih besar 0,05, maka tidak ada terjadinya pengaruh atau hubungan pada nilai signifikan variabel X1 dan variabel Y. Nah, setelah ditambahkan variabel kontrol X2, sehingga dapat disimpulkan setelah ditambahkan variabel X2, nah, kita tengok apakah ada hubungan antara X1 dan Y. Nah, lalu dapat kita lihat dengan adanya variabel X2 sebagai variabel kontrol dapat memberi pengaruh pada nilai korelasi, yaitu di mana bernilai 354. Namun pada signifikan totalnya tidak ada pengaruh ataupun hubungan korelasi. Demikian penjelasan pembacaan korelasian parsial yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.